Terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah diundang di sini Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi ANBK dan TKA. Tadi Mbak Neni sudah menggambarkan secara umum terkait ANBK yang insya Allah mudah-mudahan ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Karena ini ANBK sudah tahun kelima ya Bapak Ibu ya. Tahun kelima namun memang dari susunan kegiatannya memang sangat mepet ya. Baru selesai kita SPMB, lalu minggu ini kita MPLS, Senin depan kita sudah melakukan simulasi ANBK. Ibu-ibu yang mepet banget waktunya. Kayaknya dikejar-kejar gitu ya. Kayak dikejar-kejar ini sebenarnya mau ngapain sih gitu ya. Dikejar-kejar banget gitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke TKA, Bapak Ibu, kembali saya ingatkan jadwal-jadwal yang memang harus segera kita siapkan minggu-minggu ini, Bapak Ibu. Ya, jadi jadwal-jadwal yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan. Ini tolong Bapak Ibu nanti sudah sangat mendekati sekali, ya, sangat mendekati. Jadi tolong nanti semua satuan pendidikan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, tadi sampaikan oleh Pak Kasudin, siapkan segala sesuatunya, komputernya dan lain-lain. Bapak Ibu, agar informasi terkait ANBK dan TKA ini dapat Bapak Ibu dapat ketahui secara langsung, maka saya eh, mengharapkan Ibu Bapak dapat memfollow Instagramnya eh, Pusmendik ya, Pusmendik agar Bapak Ibu mendapatkan informasi terbaru terkait pelaksanaan asesmen nasional maupun TKA. Ya, karena sumber-sumber informasi yang kami dapatkan adalah dari Pusmendik ini sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah dapat langsung hari ini membuatkan SK tim kepanitiaan ANBK tahun 2025 gitu ya. Bagi yang SMK berarti juga menyiapkan tim untuk TKA 2025 gitu ya, SMA dan SMK. Ini jadwal-jadwal Bapak Ibu dapat cek jadwal ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Neni bersifat tabel, namun di sini sudah cukup jelas sekali Bapak Ibu. Ya, sudah ada eh, grafik-grafiknya, sudah ada gambar-gambarnya sehingga mungkin ini menjadi lebih lebih jelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat perhatikan. Tadi sampaikan oleh Mbak Neni bahwasanya kita ANBK ini sudah online semua, berarti kita tidak ada sinkronisasi. Namun yang persiapkan adalah saat ini silakan Bapak Ibu login kembali ke akun BOAN-nya, lalu akun ANBK-nya, segera login, ya, lalu perbaiki data-datanya, persiapkan semuanya, Bapak Ibu. Nah, lalu simulasinya itu nanti data-data pesertanya, daminya, ID Proctor dan lain-lain itu sudah dapat diakses pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juli. Ya. Jadi tanpa menambahkan Proctor pun Bapak Ibu data anak peserta didik sudah masuk nih. Ya. Nah, simulasi ini hanya sekali, ya. Jadi kami harapkan proktor dan teknisi wajib ikut. Proktor dan teknisi wajib ikut. Jadi kalau sisa peserta didiknya nggak usah ikut nggak masalah, ya, tidak masalah karena memang tidak mengharuskan peserta didik untuk ikut simulasi ini. Namun kami harapkan seluruh proktor dan teknisi di satuan pendidikan ini dapat mengikuti simulasinya. Silakan simulasi ini bebas mau ikut 1 hari, 2 hari, atau 4 hari boleh. Tentukan waktunya sesuai dengan waktu kelenggangan sekolah masing-masing. Misal saya mau ikut yang tanggal 1, tanggal 22 aja, nggak masalah gitu ya. Jadi silakan. Tapi kami minta sebisa mungkin satuan pendidikan ikut simulasinya. Ya, jadi proktor dan teknisinya ikut untuk melihat ini komputer proktor saya masih bagus nggak ya? Ini komputer klien saya masih bagus atau tidak ya? Gitu. Connect atau tidak internetnya, pastikan gitu ya. Dan pastikan juga internetnya sudah terbayar. Ya, jangan diblokir nanti pas pelaksanaan diblokir. Listriknya sudah terbayar, gitu. Jadi segala macam infrastrukturnya dipersiapkan. Ya, apakah nanti ada aplikasi terbaru terkait Sambro-nya, Sambro klien atau komputer apa Proctor browsernya yang baru segala macam itu tolong dicek kembali di web ANBK. Ya, jadi silakan dicek kembali Bapak Ibu. Ya, ini.
Jadi saya harapkan Bapak Ibu karena memang simulasi ini hanya sekali, lalu langsung nanti dilanjutkan dengan gladi bersih, maka kami harapkan dari tim provinsi semua sekolah melaksanakan simulasi ini, walaupun hanya sekedar login atau misalnya Bapak Ibu gurunya mau ngelihat soal ANBK seperti apa, monggo silakan gitu ya. Tapi yang penting simulasi ini untuk menguji kemampuan sistem secara terpusat maupun kesiapan infrastruktur di sekolah gitu ya. Sehingga nanti pada saat gladi bersih, kalau gladi bersih nanti sudah langsung menyertakan peserta didik, wajib gladi bersih menyertakan peserta didik yang sudah masuk DNT, maka peserta didik ini wajib diikutkan di gladi bersih. Nah, itu hanya satu kali tuh. Gladi bersih lanjut langsung pelaksanaan AMPK utamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong persiapkan sebaik mungkin pelaksanaan AMPK tahun 2025 ini. Ya, ini jadwal-jadwalnya. Silakan Ibu Bapak cek dapat dilihat di IG-nya Pusmendik. Baik, kita lanjut ke TKA, Ibu Bapak. TKA ini yang memang yang baru ya. TKA baru eh, baik. Sudah terlihat Ibu Bapak tampilan presentasi saya. Sudah, Pak. Oke, baik. Makasih Pak Rifki. Baik, tes kemampuan akademik TKA tahun 2025 ini aturannya adalah jadi Bapak Ibu ada sudah dua dasar hukum yang terkait TKA. Yang pertama adalah Peraturan Mendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pihak sekolah sudah menerima ini, ya sudah bertanya-tanya, wah ini tes kemampuan akademik apa lagi ini ya, gitu. Ya, lalu dikuatkan kembali dengan Keputusan Mendikdasmen Nomor 95 garis miring M garis miring tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik. Jadi kalau di peraturan nomor 9 itu tentang tes kemampuan secara umum, nah di Mendikbud nomor 95-nya adalah tentang pedoman penyelenggaraannya. Ya, jadi pedomannya sudah dibuat Bapak Ibu. TKA ini sifatnya kalau misalnya Bapak Ibu membaca di Permendikbud nomor 9, sifatnya tidak wajib. Ya, tidak wajib, namun hasilnya dapat digunakan. Nah, tes kemampuan akademik atau TKA ini digunakan untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semua mata pelajaran beredar mungkin di IG, di TikTok dan lain-lain TKA nanti akan seperti apa gitu ya, pengganti UN dan lain-lain. Ini berbeda Bapak Ibu. Jadi mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Yang kedua, melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini. Tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi artinya TKA ini tidak merubah asesmen yang dilakukan di sekolah. Ada ujian sekolah atau portofolio dan lain-lain. Tidak ya. Tidak. Hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi TKA ini bukan alat untuk menentukan kelulusan. Ya, TKA bukan alat untuk menentukan kelulusan. Jadi kelulusan semuanya ditentukan oleh satuan pendidikan. Ya. Lalu yang keempat, hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan. Bapak Ibu lihat, hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Yang terakhir, hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu ini dijelaskan di sini sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Kemarin di hari Selasa kami rapat di Dinas Pendidikan dengan Bu Tri dan seluruh Sudin, ya Bapak Ibu. Dinas Pendidikan Pak Wakadis, Pak Sekdis selaku Ketua AN Provinsi di Jakarta menyatakan bahwa mewacanakan mewacanakan TKA untuk jenjang SD dan SMP ini untuk diwajibkan, ya. Jadi mewacanakan TKA untuk jenjang SD dan SMP untuk diwajibkan, ya, untuk diwajibkan. Kenapa? Karena mengingat hasilnya ini dapat dipertimbangkan sebagai alat seleksi
jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi kemungkinan kalau memang ini nanti diwajibkan, maka hasil TKA ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan SPMD tahun 2026. Disampaikan Bapak Ibu, salah satu bukan utama. Jadi mungkin bisa saja menjadi pengganti nilai Sidanira gitu ya, menjadi salah satu pengganti nilai Sidanira, nilai rapotnya gitu ya. Namun prestasi-prestasinya ya bisa tetap dilakukan gitu ya. Jadi hanya sebagai sebagai pengganti nilai rapot Sidaniranya gitu. Lanjut Bapak Ibu, TKA ya, TKA memungkinkan adanya evaluasi individu yang lebih terstandar, namun tetap mendorong kepemilikan atau ownership dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Untuk materi ujiannya, TKA SMA SMK ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan dua mapel pilihan. Jadi kalau SMA dan SMK itu ada 5 mapel totalnya. Sementara untuk TKA jenjang SMP, MTS, TKA jenjang SD dan MI adalah hanya dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Yang mungkin secara harfiahnya kita bilang litnum lah ya, literasi dan numerasi gitu ya, lebih ke arah sana. Lalu komposisi soalnya, seluruh soal dari pusat untuk jenjang SMA dan SMK nih. Jadi seluruh soal dari untuk kajian SMA SMK yang bulan Oktober dilaksanakan itu soalnya semua dari pusat, ya dari pemerintah pusat gitu ya dari Pusmendik. Sementara dari untuk TK SMP dan MTS lalu SD dan MI ini soalnya sebagian pusat dan sebagian soal daerah atau kabupaten kota dengan koordinasi Pemda provinsi. Ya, jadi Bapak Ibu nanti setiap suku dinas akan diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk menentukan memilih guru-guru terbaik jenjang SD dan SMP untuk didaftarkan ya sebagai tim koordinator pembuat soal TKA. Ya, yang rencananya nanti di bulan September itu akan ada seleksi guru-guru yang akan membuat soal-soal TKA berbasis tingkat kota, tingkat provinsi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk provinsi lain soal-soalnya berdasarkan kota dan kabupaten masing-masing. Sementara kalau Jakarta, karena kita semua berpusat di provinsi, maka nanti Dinas Pendidikan Provinsi melalui bidang SD, melalui bidang SMP akan mengumpulkan, ya, akan menseleksi guru-guru yang memiliki standar bagus dalam pembuatan soal-soal berbasis HOT, ya, High Order Thinking Skill, untuk diikutkan dalam sebagai koordinator pembuat soal ya yang nanti rencananya akan di SK-kan pastinya ya Bapak Ibu nanti akan dikarantina untuk pembuatan soalnya. Jadi soalnya itu nanti ada soal pusat dan soal dari daerah. Kalau di Jakarta kita langsung soal provinsi ya gitu. Modanya semuanya modanya berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu dari TKA, SMA, SMK semua berbasis komputer. Jadi belum belum bisa menggunakan handphone gitu ya, karena memang saat ini masih menggunakan komputer. Kita tunggu saja perkembangannya apakah nanti bisa menggunakan. Estimasi waktu pelaksanaan untuk jenjang SMA dan SMK itu di November tahun 2025 ini. Sementara untuk TKA, SMP dan MTS, SD dan MI itu di Maret sampai dengan April tahun 2026. Ya, jadi untuk yang SMA, SMK ini silakan bersiap-siap pendataannya, memilih mata pelajaran pilihannya. Kira-kira anak-anak ini nanti untuk jenjang SMA dan SMK, maka mapel pilihannya berbeda-beda tuh setiap anak. Kira-kira mereka anak-anak ini maunya mapel apa gitu ya. Nanti saya jelaskan. Untuk SMP dan SD berarti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendorong anak-anak bagaimana menyelesaikan soal-soal berbasis HOTS agar mereka terbiasa ketika nanti soal-soalnya muncul soal-soal HOTS, anak-anak sudah mampu bisa mengerjakan gitu ya. Jadi nggak kaget dengan soal-soal yang hanya saat ini mungkin kita membuat soal hanya soal berbasis hafalan saja gitu ya. Mungkin hanya menghafal, maka mulai mulai sekarang Bapak Ibu silakan memberikan materi anak-anak untuk dapat mengerjakan soal-soal berbasis HOTS ya sehingga anak-anak nanti tidak kaget kita mengerjakan. Bapak Ibu, tipe soalnya pun hanya dua tipe soal yaitu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu ya. Jadi pilihan soalnya pun hanya ada pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks gitu. Jadi berbeda dengan ANBK yang ada soal memilih jawaban, eh, klik and drag ya dan lain-lain. Jadi kalau untuk TKA itu hanya dua tipe soal yaitu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Gitu. Rencana jadwal pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya ini Asesmen Nasional Kemampuan Akademik kita tadi untuk
asesmen nasional sudah dijelaskan oleh Mbak Neni. Nah, ini di Oktober untuk jenjang SMA SMK. SMA SMK nih kita mulai Bapak Ibu ini untuk yang warna biru. Ya, warna biru Oktober ini Bapak Ibu adalah simulasi pelaksanaan TKA tahun 2025. Jadi Bapak Ibu teman-teman SMK, SMA ini sudah siap-siap nih simulasinya. Ya, ini. Lalu ada gladi bersih tanggal 27 sampai 31 Oktober yang berwarna ungu. Ini adalah gladi bersihnya. Dan pelaksanaan TKA-nya itu tanggal 1 sampai tanggal 9 November. Ya, tanggal 1 sampai 9 November ini pelaksanaan TKA-nya. Lalu susulannya bagi anak-anak yang memang pada saat pelaksanaan utamanya bermasalah, sakit atau tidak hadir karena sesuatu hal, maka ada TKA susulan di tanggal 17 sampai tanggal 23 November. Bapak Ibu, ya. Ini seperti ini jadwalnya ya. Jadi ini seperti ini jadwalnya untuk jenjang SMA dan SMK. Yang SMP, SD sabar dulu. Kita disuruh siap-siap dulu ya, menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sumber dayanya sehingga nanti kita siap untuk melaksanakan TKA jenjang SMP dan SD. Tujuan TKA adalah mengukur kesiapan akademik siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Lalu menjadi bagian dari seleksi nasional berbasis tes. Bapak Ibu, menjadi bagian dari seleksi nasional berbasis tes. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, peserta TKA berbeda peserta dengan ANBK. Kalau ANBK itu hanya sampling 45 orang untuk SMA, SMP, dan SMK. Lalu untuk SD 30 plus 5 cadangan. Maka untuk ke TKA adalah pesertanya adalah kelas akhir. SD paket A sederajat adalah kelas 6, SMP paket B sederajat adalah kelas 9, SMA, SMK sederajat adalah kelas 12. Untuk SMK program 3 tahun adalah di kelas 12, untuk SMK atau MAK program 4 tahun adalah 13, di kelas 13. Murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti TKA selama tidak memiliki hambatan intelektual. Bapak Ibu, selama tidak memiliki hambatan intelektual. Lalu nanti peserta juga wajib masukkan foto terbaru 6 bulan terakhir dalam bentuk dokumen digital. Bapak Ibu, nah ini seperti ini ya. Nah, nanti pun juga Bapak Ibu pas pelaksanaan TKA akan ada pengawas silang. Lalu pengawas silang nanti akan ada lagi namanya pengawas penyelia. Ya, jadi pengawasnya diawasi lagi oleh pengawas penyelia. Karena memang sifatnya adalah seleksi nasional. Syaratnya Bapak Ibu, pelaksanaan TKA pertama memiliki NPSN aktif dan terakreditasi. Ya, Pak, sekolah saya belum terakreditasi. Baru sekolah baru, gimana mau TKA-nya? Maka sekolah yang belum terakreditasi dapat menumpang ke sekolah yang sudah terakreditasi. Ya, ditumpangkan masalahnya. Ya, ya sudah terakreditasi ya bisa mandiri gitu ya. Lalu yang ketiga infrastruktur yang memadai, listriknya, komputer, jaringan internet. Yang pertama sumber listrik, ya jelas kita kan kalau di Indonesia sudah pakai PLN tuh, pastikan pelaksanaannya listriknya aman, gitu ya sudah aman. Yang sudah punya sumber lain, genset dan lain-lain, ya alhamdulillah. Terus yang nggak punya ya tinggal berkoordinasi, mungkin nanti Sudin berkoordinasi dengan PLN untuk tidak melakukan pemadaman pada saat pelaksanaan TKA. Lalu minimal jumlah komputer adalah 1:3, artinya satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta dalam 3 sesi berurutan. Jadi kalau misalnya SD ada punya komputer 15, muridnya ada 60 orang, berarti itu bisa melaksanakan 3 sesi, ya, jadi 15-15 ya. Jadi satu hari 45, sisanya yang 15 orang lagi di sesi di hari kedua, gitu ya. Lalu internet stabil, proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen nasional. Nah ini Bapak Ibu terkait syarat-syaratnya. Ruang pelaksanaan. Ruang pelaksanaan satu proktor menangani maksimal 40 komputer klien. Pak, di sekolah saya ada 80 orang atau tanggung Pak 50 orang satu ruangan. Maka dibutuhkan 2 orang proktor. Ya, karena satu orang proktor maksimal melayani 40 komputer. Lalu satu orang pengawas bertugas mengawasi maksimal 20 peserta. Jadi kalau satu ruang itu ada 40 orang, maka harus ada 2 pengawas. Pak, saya tanggung 21 orang ya tetap 2 pengawas. Karena satu orang pengawas maksimal mengawasi 20 peserta. Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Ya,
Jadi cahayanya cukup, tidak gelap, tidak redup, sehingga anak-anak dapat membaca dengan jelas soal-soal yang tampil di layar. Terbebas dari alat peraga. Nah, ini tentunya anak teman-teman SD yang mungkin kemarin AMDK-nya di ruang lab IPA, di apa gitu ya. Maka itu nggak boleh tuh ada alat-alat lab IPA, ada apa torso, ada peta dan lain-lain itu dikosongkan, clear ya. Jadi tembok-temboknya tidak ada alat-alat peraga atau bahan-bahan ajar di situ. Jadi bebas dari alat peraga. Lalu dipasang pengumuman bertuliskan sedang berlangsung TKA, selain peserta, pengawas, proktor dan teknisi dilarang masuk ke ruang tes. Dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera dan sejenis ke dalam ruang TKA. Ini berlaku untuk seluruh peserta maupun pengawas dan proktor. Jadi kalaupun proktor nanti masuk bawa handphone, ya handphonenya di silent gitu ya, jangan mengganggu. Mata uji TKA tadi disampaikan SD SMP sederajat adalah bahasa Indonesia, lalu matematika, SMA sederajat adalah bahasa Indonesia, matematika bahasa Inggris dan dua mata pelajaran pilihan. Dua mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA dan SMK adalah ada 18 mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA SMA paket C sederajat ini bisa memilih. Anak bebas memilih. Ada bahasa matematika lanjutan, bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, antropologi, PKN atau pendidikan Pancasila, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan ke-19, yang 19 adalah khusus untuk jenjang SMK. Ya, jenjang SMK, produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan ini adalah mata pelajaran pilihan pertama. Jadi yang nomor 19 ini, produk atau proyek kreatif adalah mata pelajaran utama. Pilihan yang pertama. Jadi yang kedua, baru memilih dari 1 sampai dengan 18 yang lain. Pak, gimana Pak? Anaknya senangnya IPA, tapi mau ngambil fisika sama antropologi. Boleh nggak? Boleh. Lintas, tidak masalah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya, Pak, kalau di sekolah saya ada eh, peminatannya informatika belum ada Bapak Ibu. Hanya 18 ini, ya 18 pelajaran ini yang dapat dilanjutkan sebagai mata pelajaran pilihan TKA-nya. Ya, jadi sampai dengan saat ini baru ada 18 pelajaran ini yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan. Jadi anak-anak boleh saja milih fisika sama ekonomi, kimia dengan biologi boleh, atau bahasa Indonesia dengan geografi, silakan saja. Silakan peserta didik yang memilih. Di satuan pendidikan, sekolah SMA dan SMK-nya, pastikan tuh ketika nanti di pendataan TKA-nya, itu jangan salah memilih mata pelajarannya. Jadi satuan pendidikan SMA SMK ini sudah bisa menanyakan ke peserta didiknya nanti mau TKA-nya mau mapel pilihannya apa dari 18 mapel ini. Untuk SMK berarti produk proyek kreatif perusahaan ditambah dengan 18 mata pelajaran yang lain dipilih salah satunya. Gitu ya. Bentuk soal tadi saya sampaikan, bentuk soal TKA adalah soal objektif, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Tidak seperti AMDK ada menjodohkan, ada break, click and drag dan lain-lain. Itu ada juga esai. Tapi di sini untuk TKA sifatnya adalah soalnya pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Waktu pelaksanaan TKA, Bapak Ibu, anak-anak ini 1 kali ujian. Jadi tidak untuk 2 mapel itu enggak 2 hari. Tapi 1 kali ujian itu untuk 2 mapel. Untuk SD dan MP sederajat itu waktunya adalah 10 menit latihan, bahasa Indonesia 60 menit, matematika 60 menit gitu ya. Artinya ada 200, 120 menit gitu ya. 130 menit waktunya. Jadi sesi 1 itu jam 7.30 sampai jam 9.40, sesi 2 jam 10.10 sampai dengan 12.20, sesi 3 13.30 sampai dengan 15.40. Jadi satu anak memiliki waktu 130 menit untuk melaksanakan TKA-nya. Dan ini hanya sekali. Indra sudah ikut TKA hari Senin. Di hari pertama, yang hari keduanya nggak usah ikut gitu ya. Jadi ikuti oleh Mas Rifki di hari keduanya gitu ya. Jadi makanya tadi bisa saja sesinya ditambahkan, Pak komputer saya kurang, boleh nggak ditambahin? Silakan nih Bapak Ibu. Jadi silakan nanti diperhatikan Bapak Ibu. Jadi satu anak hanya 1 kali ujian itu sudah melingkupi 2 mapel sekaligus untuk jenjang SD dan SMP. Sementara untuk jenjang SMA dan SMK ini 2 hari. Satu anak mengikuti 2 hari ujian. Hari pertama
itu terdiri dari tiga mapel utamanya. Jadi hari pertama bahasa Indonesia, matematika, lalu bahasa Inggris. Lalu hari keduanya adalah mata pelajaran pilihan pertama dan mata pelajaran pilihan kedua. Gitu. Jadi nanti SMA SMK itu nanti ada gelombangnya. Pak, nggak cukup komputernya untuk 2 hari ini. Berarti silakan kan nanti ada gelombangnya. Ada waktu pelaksanaannya, ada gelombangnya. Jadi satu hari berapa orang itu. Tergantung jumlah komputernya siapkan. Makanya Bapak Ibu siapkan komputernya, siapkan perangkat internetnya yang lain-lain. Kita kena Jakarta kita melaksanakan dengan moda online. Nah, Bapak Ibu lihat yang terbaru. Hasilnya seperti waktu zaman UNBK dulu, anak-anak mendapatkan SHUN, sertifikat hasil ujian nasional, ya. Sertifikat hasil ujian nasional di sini anak-anak akan mendapatkan mata pelajarannya nilainya berapa, kategorinya apa. Nah, di TKA pun anak-anak yang mengikuti TKA ini akan mendapatkan sertifikat hasil tes kemampuan akademik, ya. Sertifikat hasil kemampuan akademik ini akan diberikan Bapak Ibu kepada anak-anak yang memang mengikuti tes kemampuan akademik. Lagi Ibu disampaikan Bapak Ibu TKA ini sifatnya tidak wajib, namun disampaikan juga TKA ini nilainya atau hasilnya dapat digunakan sebagai alat seleksi, salah satu alat seleksi yang digunakan untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi. Baik, itu Bapak Ibu terkait masalah TKA mungkin nanti ada sedikit lagi tambahan yang akan saya sampaikan. Tambahannya sedikit Bapak Ibu. Nah, ini ada kewajiban peserta TKA mendaftar keikutsertaan TKA pada satu pendidikannya dengan mengisi format surat sesuai format surat pernyataan keikutsertaan TKA dan ditandatangani oleh orang tua wali murid. Menentukan dua mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA SMK, ya. Lalu menyerahkan foto digital, ini biasanya sekolah yang mengadakan. Lalu memverifikasi data pribadi pada lembar DNS dengan menandatangani jika sudah sesuai. Ini kewajibannya Bapak Ibu peserta TKA, ya. Lalu tatap tertib, ini Bapak Ibu sudah sampaikan nanti ada tatap penyelia pengawas. Jadi Bapak Ibu pengawas silang nanti akan diawasi oleh penyelia pengawas. Ya, jadi pengawasnya nanti wajib ikut Zoom. Ya, jadi pengawas-pengawas ruangnya nanti ikut Zoom. Gitu ya, ikut Zoom. Dan nanti untuk jadi pengawas silangnya akan diawasi juga oleh penyelia pengawas yang nanti penyelia pengawas ini akan ditentukan oleh Sudin atau Dinas. Gitu ya. Untuk sekolah hasil TKA ini melakukan analisis respon atau jawaban peserta tes untuk seluruh mata uji, melakukan proses penilaian setiap mata uji pada peserta tes, menggabungkan nilai setiap mata uji peserta tes, hasil TKA dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan dua angka di belakang koma, ya, dengan dua angka di belakang koma. Penyerahannya Bapak Ibu hasil dari TKA akan disampaikan ke satuan pendidikan berbentuk daftar kolektif hasil TKA. Jadi kalau dulu namanya Danun, daftar hasil ujian nasional, maka tahun sekarang namanya DKHTKA, ya, melalui Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Agama, ya, nanti akan diberikan sesuai kewenangannya. Hasil TKA setiap peserta akan disampaikan berbentuk sertifikat hasil TKA dan berupa dokumen digital atau cetakan dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti bisa digital, PDF, atau nanti dicetak oleh satuan pendidikan. Saya sama dengan ijazah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, strategi meningkatkan hasil belajar tes kemampuan akademik, satuan pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, pendekatan berpusat pada siswa, peran serta orang tua dan masyarakat, kebijakan dan dukungan pemerintah daerah. Ya, jadi perbedaan TKA dengan ujian nasional ini Bapak Ibu. Status dan fungsi ujian nasional adalah penentu kelulusan, sedangkan TKA adalah alat seleksi untuk dan penjaminan mutu pendidikan. TKA bersifat sukarela bagi siswa dan bukan standar kelulusan. Pola soal UN cenderung lebih fokus pada hafalan, sementara TKA dirancang dengan soal-soal berbasis high order thinking skill yang mengasah nalar dan pemikiran tingkat tinggi. Fleksibilitas mata pelajaran, UN memiliki struktur mata pelajaran yang tetap, sedangkan TKA memiliki fleksibilitas terutama untuk jenjang SMA, SMK dengan mata pelajaran pilihannya. Bapak Ibu, ini kesimpulan dan sarannya, AMDK dan TK bukan kelulusan, tujuan utama adalah perbaikan mutu pendidikan dan pemilihan calon mahasiswa secara adil dan objektif. Diperlukan dukungan semua pihak, dinas pendidikan, guru, siswa, sekolah, dan orang tua, pemetaan perangkat TKA, dan monitoring persiapan TKA. Baik, itu Bapak Ibu paparan saya terkait TKA. Semoga penyampaian informasi sosialisasi awal ini dapat memberikan pemahaman lebih terkait Permendikbud nomor 9 tahun 2025 dan Kepmen
nomor 95 garis miring M garis 2005 tentang pedoman pelaksanaan tes kemampuan akademik bagi peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Rifki untuk proses tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Indra, sangat jelas ya paparannya ya, Bapak Ibu. Acara selanjutnya kita buka tanya jawab. Silakan resen kita buka 3 pertanyaan pertama untuk sosialisasi ANBK dan TKA. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, baru satu Pak Samsudin, dua Bu Ikap, tiga Pak Yadi Sumayadi. Ya, silakan Pak Samsudin dulu. Silakan Pak Samsudin. Terima Pak kasih Sam- atas kesempatan untuk bertanya. Yang pertama terkait AN ya di SD kelas 5 yang saya tanyakan. Selama ini kan kalau untuk 30 anak walaupun kami atau khususnya saya di CPU 03 ada 30 laptop atau komputer lah. Kenapa nggak bisa sekaligus harus 2 sesi gitu? Alasan utamanya apa? Terus yang kedua, masalah tes kemampuan akademik TKA gitu ya. Sebelumnya kan ada isu salah satu syarat untuk masuk ke SMP. Apakah isu itu benar apa tidak? Tadi yang saya dengar, saya baca untuk tes kemampuan akademik itu tidak salah satu syarat untuk menentukan kelulusan dan untuk masuk ke SMP. Terima kasih itu saja. Siap, Pak Rifki, Baik, salam terima menjawab kasih ya. Pak. Langsung jawab Pak Indra ya, Langsung jawab silakan. aja biar nggak lupa. Baik, Pak Samsudin. Yang melarang Bapak satu sesi siapa, Pak? Saya, di sekolah saya, Pak, ini 45 anak langsung satu sesi. Syaratnya satu, Pak, internetnya cukup. Nah, itu aja. Kalau memang kemampuan internet cukup, syaratnya standar adalah Bapak Ibu. Untuk 15 klien, kecepatan internet Bapak Ibu minimal 12 megabyte per second. Minimal 12 megabyte per second. Kalau kecepatan bandwidth internet Bapak Ibu di atas 50 megabyte, berarti sudah bisa untuk 30 orang dong. Ya, jadi silakan saja ketika memang kemampuan internetnya cukup, listriknya cukup untuk 30 peserta sekaligus, tidak masalah satu sesi. Tidak masalah satu sesi. Itu lebih baik lagi, berarti kan cukup selesai sebentar, selesai sudah. Ya, 2 hari hanya di jam 6.30 sampai dengan jam 7.30 sampai dengan 9 sudah selesai MDK-nya. Jadi tidak ada larangan Bapak Ibu harus satu sesi. SMP itu banyak banget yang satu sesi, Pak. 45 orang satu sesi. SMA, SMK juga sama. Ya, jadi kami tidak melarang Bapak Ibu untuk melakukan 2 sesi atau satu sesi. Sesi itu dibutuh dibuatkan untuk membantu sekolah yang belum memiliki kemampuan infrastruktur. Pak, komputer saya cuma 5. Mau melaksanakan NDK secara mandiri. Boleh nggak? Boleh. Sesi pertama 5 orang, sesi kedua 5 orang, sesi ketiga 5 orang. Berarti nanti ANBK jenjangnya itu ada 2 gelombang. Senin, Selasa totalnya 15 orang. Lalu Rabu, Kamis 15 orang lagi. Pas tuh 30 orang ikut. Pak, komputer saya 30. Mau melaksanakan satu sesi. Ya monggo. Silakan. Yang paling penting perangkatnya mencukupi. Ya, dulu Pak saya cerita. Waktu zaman UNBK tahun 2019 itu SMP Pak. SMP berbondong-bondong Pak. 300 komputer itu satu sesi Pak. Satu sesi tuh ujiannya bareng-bareng tuh. Bayangin tuh Pak. 16 server, 20 server tuh Pak. Karena makanya masih masih semi online tuh. Ya tuh Pak Rifki 194 satu sesi ya Pak Rifki ya. Iya Pak. Iya, Pak Tumeri di 167 255 satu sesi Pak. Yang penting infrastruktur siap. Kami tidak melarang itu. Infrastrukturnya siap, perangkatnya siap, semua siap nggak masalah. Silakan saja. Silakan saja. Jadi tidak ada larangan. Yang kedua, TKA akan digunakan sebagai salah satu alat seleksi.
Tadi saya sampaikan di awal, Pak, ketika rapat kami hari Selasa kemarin, Pak Sekdi menyampaikan mewacanakan Bapak Ibu karena belum dibuatkan keputusannya. Karena itu kan nanti akan digunakan tahun 2026 ya Pak ya. SD SMP kan tahun 2026. Mewacanakan bahwa tahun 2026 ini TKA akan digunakan sebagai salah satu alat seleksi SPMB yang akan menggantikan nilai rapot Sidanira. Gitu ya Pak ya. Jadi saya sampaikan Pak. Tapi kita tunggu wacana ini apakah akan diwajibkan atau tidak. Kita tunggu hasil keputusan dari Dinas Pendidikan. Tapi yang jelas kita sebagai sivitas terbawah dari Dinas Pendidikan harus mendukung kegiatan TKA ini. Siapkan. Paling tidak sekolah ini sudah siapin nih anak-anaknya. Yuk anak-anak kelas 6. Besok kalau sudah diwajibkan TKA, kamu udah siap dengan materi soal-soal HOTS. Ya Pak, infrastruktur sekolah Bapak siapkan. Oh saya ada 120 anak Pak kelas 6-nya. Komputer cuma 30 Pak. Berapa sesi nih Pak saya? Berarti kalau Bapak jumlah jumlah siswanya ada 120, kan satu hari ada satu kali ujian. Ya kan? Nggak berulang-ulang. Nggak kayak NBK anaknya literasi hari Senin, Selasanya numerasi. Nah, TKA cukup satu kali. Cukup satu kali aja ujiannya. Jadi cukup satu kali ujiannya berarti kalau punya murid 120, komputer 30, berarti hari pertama dua sesi aja tuh Pak. Dua sesi. Sesi pertama 30 anak, sesi kedua 30 anak, selesai. Hari kedua sesi pertama 30 anak, sesi kedua 20 anak, 120 selesai tuh 2 hari. Langsung TKA-nya beres tuh. Itu pengaturan sesinya dibutuhkan untuk itu. Jadi untuk jenjang SMP dan SD, TKA saat ini kita persiapkan dengan matang dari sisi SDM-nya, Bapak Ibu gurunya, dari sisi peserta didiknya, siapkan anak-anak ini agar mampu menjawab soal-soal berbasis HOTS, ya, bukan hanya sekedar hafalan. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945 kan gitu soalnya sementara. Mungkin nanti pertanyaannya, kenapa itu? Kenapa bukan Tan Malaka yang menjadi proklamator? Kenapa harus Bung Karno menjadi proklamator? Nah, itu kan memerlukan penalaran itu. Itu mungkin soal-soal seperti itu yang nanti akan muncul. Tapi mungkin nanti soalnya up to date ya Bapak Ibu, totalnya up to date gitu ya. Jadi anak-anak kita ajarkan bagaimana cara menjawab soal-soal berbasis HOTS itu yang paling penting. Yang paling penting. Kenapa? Yang kami takutkan, Bapak Ibu, ketika soal TKA ini seluruh Indonesia melaksanakan TKA, lalu tiba-tiba muncul ego sektoral. Wah, waktu UN tahun 2019 itu Jogja selalu peringkat 1. Dihitung nih nilai nilai tertinggi di Jogja berapa terhadap berapa gitu ya. Tiba-tiba Jakarta ikutan nilainya bawah. Sementara kita adalah barometer pendidikan Indonesia. Nah, anak-anak kita nggak sanggup membaca. Nah, itu yang menjadi persoalan buat kita nanti. Makanya saya sampaikan, yuk kita siapkan sedini mungkin. Masih ada waktu kita untuk SD SMP masih ada waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk menyiapkan mental mereka, kemampuan membaca dan kemampuan mereka menulis soal atau mengerjakan soal-soal HOTS. Gitu ya Pak Samsudin ya. Gitu. Sip, lanjut. Iya, Silakan Pak Rifki. sudah cukup jelas ya Pak Samsudin ya. Oke, selanjutnya Ibu Ike Mariati, silahkan Bu Ike diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra dan timnya atas kesempatannya. Eh, saya dari Kepala Sekolah SD, memang tadi dengar bahwa TKA itu nanti ada wacana akan diwajibkan. Untuk SD itu yang membuat jadi agak kurang pas gitu. Karena kan kalau dilihat tadi dari aturannya, itu kan bagi yang ingin saja gitu. Karena kan di sini ada aturan izin dari orang tua juga. Jadi, kalau menurut ini hanya ini aja ya. Kalau misalkan ada di dalam satu satuan pendidikan itu ada yang tidak mengikuti, itu kan bukan suatu dia keburukan untuk satuan pendidikan tersebut gitu ya. Jadi menurut saya minta mungkin ada minimal dari satuan pendidikan itu bisa mengikuti TKA itu berapa siswa kalau itu masih berupa wacana. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di satu kelas itu pasti ada yang ANBK-nya, sedangkan yang ANBK itu ada yang keterangannya itu masih tidak apa, masih belum diketahui apakah dia ada gangguan hambatan gitu ya. Jadi kan di sini tidak diwajibkan untuk mengikuti TKA. Itu juga
tidak akan jadi permasalahan. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Terima Pak Indra, kasih silakan. Bu Ike. Ya, kan sampaikan tadi Bu, sebagai salah satu alat seleksi. Ya, ini Bapak Ibu, saya bilang wacana. Kalau sudah wacana diwajibkan, berarti Bapak Ibu tidak ada alasan untuk menolak. Kalau memang diwajibkan, berarti harus. Ya, sifatnya kalau udah wajib itu harus Bu, berarti semua peserta ikut. Dikecualikan tadi Bu, dikecualikan nanti anak ABK. Anak ABK yang memang tidak memiliki hambatan intelektual. Jadi yang masih bisa low learner, segala macam itu masih bisa ikut, gitu ya, masih bisa ikut. Mungkin nilainya nanti yang akan berbeda gitu ya, akan berbeda gitu. Jadi kan jelas tuh. Jadi yang tadi pesertanya yang ikut ikut TKA adalah seluruh tadi kelas 6, kelas 12 dan kelas 9. Untuk ABK tadi saya bilang yang penting tidak memiliki kehambatan intelektual yang sangat gitu ya, kayak ya benar-benar intelektualnya benar-benar tidak bisa lagi ikut pelajaran segala macam. Nah itu mereka masih bisa, tidak bisa ikut AMBK nggak masalah, tidak bisa TKA nggak masalah kan gitu. Itu tidak dipermasalahkan Bapak Ibu. Kalau tunagrahit apa tuna daksa dan lain-lain kan masih bisa itu ikut gitu ya, masih masih aman itu Bu ya. Disampaikan Bapak Ibu kalau sudah nanti sifatnya dinas pendidikan mewajibkan, berarti tidak ada alasan, berarti memilih sekolah-sekolah kalau tidak ikut nggak ikut ya. Kalau sudah namanya diwajibkan berarti semua wajib ikut Bu gitu ya. Tapi kami bilang sampaikan menunggu regulasi. Saya tidak bisa menyampaikan kapan berapa maksimal ikut yang enggak. Kalau sudah wajib ya semua ikut gitu Bu. Dikecualikan tadi anak yang ABK yang intelektualnya rendah banget itu nggak bisa. Mungkin itu saja Bu. Jadi kalau sekarang sifatnya ya memang kalau di secara nasional memang tidak diwajibkan. Namun sekali lagi Bapak Ibu, tadi ada wacananya adalah kita akan menggunakan nilai TKA ini sebagai salah satu alat seleksi SPMB tahun depan. Ya, sebagai salah satu alat seleksi SPMB tahun depan. Artinya kalau misalnya dia mau ikut SPMB, berarti kan harus punya nilai TKA. Gitu kan? Kalau nggak punya TKA itu SPM-nya pakai apa? Kan gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi makanya ini saya bilang kita akan godok lagi dengan dinas pendidikan terkait hal ini. Kami akan melakukan akan melakukan kajian-kajian terkait penggunaan TKA ini. Apakah nanti benar kita gunakan sebagai alat seleksi, salah satu alat seleksi di SPMB tahun depan untuk jenjang SMP dan SMA. Maka nanti kita akan menunggu regulasinya Bu. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi hanya baru wacana. Tapi insya Allah memang kalau kami setuju betul TKA ini digunakan sebagai alat seleksi agar lebih fair. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu, lebih fair. Kenapa? Bu, ada sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ngasih nilai rapotnya sempurna. Saya bingung, ada SD, SMP nilainya 100 rapot. Sesempurna apa anak itu? Ya, jadi kemarin ketika saya melihat nilai rapot anak-anak sedanira itu, ada kok ya nilainya 100 ya. Ini keren banget wali kelasnya nih. Gurunya keren banget nih ngasih nilai 100 gitu ya. Kan nilai rapot itu kan ada nilai ulangan harian segala macam. Kok bisa 100 ya? Sempurna sekali. Sempurna sekali itu yang saya bingung Bu. Karena ada itu. Sementara sekolah negeri ngasih nilai 80 saja ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan. Artinya kan nggak fair itu. Ya, nggak fair. Tapi kalau nilai TKA, itu kan murid langsung tuh. Teng, dari hasilnya sendiri tuh. Ya, kemampuan langsung tuh. Wah, bener kalau namanya anak pintar, di TKA-nya hasilnya akan lebih lebih apa ya? Kalau saya bilang lebih fair lah, lebih fair persaingannya karena memang kemampuannya seperti itu. Gitu, Bu. Tapi saya sampaikan, TKA bukan alat satu-satunya untuk seleksi, tapi hanya sebagai salah satu alat seleksi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi hanya sebagai salah satu alat seleksi. Kita nanti belum lihat juknis SPMB-nya seperti apa, gitu. Makanya sekarang yang saya sampaikan, yuk siap-siap dulu aja, gitu. Kan lebih baik siap-siap daripada nanti begitu terjun, anaknya belum apa-ngapain, gitu. Jadi lebih baik kita siap-siap, ini baru tahun ajaran baru, yuk siapkan sedari mungkin, gitu aja, Bu. Gitu Baik, aja. Ya. Gitu Bu baik, Ike ya. baik. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Ike. Selanjutnya, sebentar. Kita bacain dari chat dulu ya. Ada Iya. nggak ya dari chat? Yang dari chat, izin bertanya untuk tanggal simulasi 21 sampai tanggal 27, apakah itu sekolah yang menentukan atau dijadwalkan tanggalnya? Kalau untuk AN sudah dijadwalkan ya, Pak Indra ya. Ya, jadwal AMDK simulasinya bebas. Yang penting kami minta satuan pendidikan ikut. Pak, saya bisanya tanggal 21 ya, monggo. Cuma sehari aja boleh nggak, Pak? Boleh. Pak, saya mau ikut 2 hari sekaligus, tanggal 21, 22? Boleh. Pak, saya mau ikut 4 hari? Boleh. Tapi saya minta laksanakan.
Ya, jangan sampai nggak ikut simulasi. Ya, jangan sampai nggak ikut simulasi. Jadi ikut aja simulasinya. Mau cuma 1 hari. Pak, saya tanggal 24, tanggal 21 nggak bisa. Bisa tanggal 24 Kamis siang. Boleh, monggo silakan. Pak, saya pagi-pagi nggak bisa. Bisanya jam 10. Boleh, silakan. Nggak masalah. Ya, ikuti saja. Simulasi sesinya dibuka full. Tidak mengenal kejaman kalau gladi bersih dan ANBK utama nanti sesinya dikunci. Tapi kalau untuk simulasi, Bapak Ibu, satu sesi itu dibuka full sampai jam 3 sore. Ah, saya bisa melaksanakannya siang, Pak, setelah anak pulang. Boleh, monggo silakan. Tapi kami minta, tim teknis minta, tolong laksanakan. Karena kami akan cek sekolah mana yang tidak mengaktifkan komputer proktornya. Ya, kami punya data nanti sekolah-sekolah mana gitu. Nanti akan kami tanya kenapa nggak ikut simulasi, ada masalah apa gitu ya. Itu nanti kita akan kayak sebagai sebagai inilah yang penting kita lihat. Ini jangan-jangan tadi kayak Mbak Neni bilang AMBK-nya bulan November Pak, komputernya sudah masuk di dalam sudah masuk di dalam lemari ya. Kemarin ada sekolah yang kebanjiran Pak, komputernya rusak. Nah, kan ada kesempatan untuk memperbaiki komputernya. Ya Pak, jaringan internet saya kepakan tikus. Ya, perbaiki. Kan ada kesempatan supaya nanti pas pelaksanaannya sudah oke gitu Om Rifki. Om Rifki tadi Ya, ada yang baik. komen Terima di kasih Pak Indra. ada yang komen tadi Pak Rifki di chatting, Pak, sekolah swasta nggak ada yang 100 Pak. Saya bilang ada sekolah yang ngasih nilai 100. Ya nggak semua sekolah swasta ada gitu ya kan. Karena kenapa? Karena Iya, kemarin ada aja. Bapak Ibu SPMB Jakarta itu terbuka untuk umum, siapapun bisa melihat. Tiba-tiba ada orang tua protes, lapor ke dinas, kok ini bisa ada nilainya 100 di rapot? Nah, lo kita jawabnya gimana? Dinas pendidikan kan yang ngasih nilai rapot kan sekolah, bukan dinas. Ya, lalu kita jawabnya apa? Ya akhirnya kami konfirmasi ke sekolahnya. Bener nggak itu nilai 100? Kok bisa ya nilai 100? Tolong dong kasih tahu gimana cara nilai 100. Itu yang jadi bikin kita pusing. Kenapa orang tua protes? Ya, Ya, gitu. baik. Terima Ya. kasih Pak. Selanjutnya satu lagi. Izin bertanya, untuk kisi-kisi TKA kapan akan diinfokan ya Pak untuk kisi-kisinya? Kalau terinfo untuk jenjang SMA SMK insya Allah September nanti akan ada apa? Ada Siksi insya Allah ya September. Kalau untuk SD SMP kan tim penyusun soalnya belum dibentuk. Ya, Oh iya. iya. Tenang aja kan tim pembuat soalnya kan dari kita nih. Bisa saja nanti Bu Ike Mariati tiba-tiba ditunjuk sebagai tim pembuat soal kan ya Bu Ike ya. Bisa saja gitu kan, gitu bisa saja. Atau mungkin Bu Isna ini nih dari SMP atau SMA mungkin jadi tim pembuat soal kan bisa saja gitu ya. Kita nggak tahu tapi nunggu aja nanti. Satu September lagi Pak Indra. September nanti kita ada seleksinya Pak Rifki. Baru nanti kita lihat Ya, nih siap, siapa yang siap. gitu. Ya, satu lagi untuk hasil TKA nih untuk SMA kayaknya nih ya. Untuk hasil TKA bisa dipakai untuk penerimaan mahasiswa baru apa saja? Apakah sebatas SNBP atau memang kebijakan lain gitu? Apakah jalur mandiri dan sebagainya? Untuk SMA ya Pak Indra? Oke, baik. Pertanyaan ini sudah 2 kali saya terima nih. Sesi pertama kemarin di wilayah Jakarta Selatan satu sama di Jakarta apa kemarin ya? Jakarta Pusat. Pertanyaan sama. Apakah nilai TKA ini akan digunakan untuk seleksi SPMB masih apa perguruan tinggi negeri jalur apa saja, Bapak Ibu? Terkait hal tersebut kita menunggu harmonisasi peraturan dari Kemdikdasmen dan Kemdikti. Karena sekarang kementeriannya beda. Ya, kementeriannya Dikti berbeda sendiri, Kemdikdasmen sendiri. TKA adalah inisiatif dari Kemdikdasmen ya untuk melakukan tes secara kolektif terhadap peserta didik. Nah, bagaimana nanti penggunaan nilai TKA oleh Kemdikti itu sedang dilakukan harmonisasi. Apakah nanti dan saya sampaikan Bapak Ibu, TKA tadi adalah sebagai salah satu alat seleksi ya, bukan utama sebagai salah satu alat seleksi. Jadi nanti tunggu saja harmonisasi peraturan yang dibuat oleh dua kementerian ini, Kemdikti dan Kemdikdasmen terkait penggunaan data hasil TKA tahun 2025. Dalam waktu dekat pasti akan muncullah harmonisasi peraturan ini, Bapak Ibu, karena memang ini ada dua kementerian yang berbeda. Kalau tahun yang lalu kementerian masih sama, ya pasti dipakai itu ya, sudah pasti digunakan gitu, tinggal menunggu regulasinya untuk jalur apa. Gitu, Pak Rifki. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Lanjut kita dari yang hand raise. Pak Kozin, silakan Pak Kozin dari SMP Al Azhar kayaknya. Silakan Pak.
Diaktifin Kak, Pak Microsoft mikrofonnya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra, Siap yang Pak. pertama, kami kan harus mensosialisasikan ke orang tua. Mm-mm. Bisakah kami minta PPT-nya? Itu yang pertama. Yang Mm. kedua, ada anak yang udah bersemangat ikut TKA, tiba-tiba pada saatnya dia sakit, adakah waktu susulan? Itu aja Pak Indra, makasih. Siap. PPT Ya, nanti akan langsung aja dibagikan Pak langsung Indra. ya. PPT akan dibagikan langsung Pak. Jadi Siap. setelah ini nanti PPT dibagikan. Terus untuk TK susulan ada Pak. Tadi kan jadwalnya susulan Pak. Ya, nanti ada susulan TK susulan itu satu minggu setelah TK utama bersama. Jadi TK utama satu minggu off, lalu biasanya minggu ketiganya baru ada susulan. Jadi untuk mempersiapkan anak-anak yang memang sakit, lalu tiba-tiba kemana gitu ya Pak. Ya, jadi ada susulan Pak gitu. Yang sudah terdaftar pasti dikasih susulan. Gitu Pak. Makasih Pak Indra. Ya, Ya. Untuk selanjutnya langsung aja Bu Isna ini dari SMP mana Bu atau dari SMA? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya dari SDN Pulau Gebang 04. siap. Ya, Terus ini. ya izin bertanya Pak, kalau tadi saya nggak salah nyimak ya berkaitan dengan TKA Pak, untuk SD emang masih tahun 2026 ya Pak ya, persiapan aja dari sekarang. Itu kalau nggak salah simak, tadi saya untuk masalah waktu ya Pak, pelaksanaan TKA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, itu jadi satu waktu ya, satu sesi artinya maraton 120 menit untuk 60 menit Matematika dan 60 menit Bahasa Indonesia gitu ya Pak? Tuh. Nah, mungkin menjadi masukan aja, Pak. Mungkin nggak sih anak-anak itu ketika menghadapi soal HOTS gitu ya, dengan 60 menit soal matematika dan 60 soal bahasa itu bisa mempertahankan konsentrasi dan fokus mereka untuk menganalisa soal gitu, Pak. Itu hanya sekedar masukan, mohon dipertimbangkan. Ya, terima kasih, Pak. Oke, jadi gini, untuk jumlah soalnya selama anak SD itu berapa soal yang akan ditampilkan, dikeluarkan itu juga kan belum ada tentuan, Bu. Hanya waktu saja tadi. Ya, berapa soal waktunya, apa waktunya 60 menit tadi waktunya saja. Nanti apakah jumlah soalnya 60 soal atau 40 soal juga belum tahu nanti. Karena nanti kan ketahuan nanti pada saat nanti Bapak Ibu yang akan ikut seleksi tes pembuat soal kan nanti akan tahu lebih banyak tuh bagaimana soal-soalnya seperti apa gitu ya. Jadi sampaikan saja yang paling penting saya sampaikan tadi siap-siap saja kita yuk. Siap-siap saja kita yuk anak-anak belajar yang kelas 6 ini kita ajarkan bagaimana cara membahas soal-soal hot bernalar tinggi gitu ya. Jadi kita pokoknya intinya siap-siap aja Bu gitu ya. Nanti soalnya seperti apa dan anak-anak kita kita biasakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan cepat gitu ya. Gitu. Jadi kan memang dibutuhkan pemikiran cepat, penalaran cepat agar dapat bisa menyelesaikan permasalahan atau soal-soal itu. Jadi intinya kalau masalah nanti soal seperti apa, SMA SMK saja belum ada simulasi berapa soalnya gitu ya. Jadi kita masih mengambang nih soalnya berapa. Kalau ANBK kan jelas berapa soal gitu ya, berapa pernyataan gitu. Kalau ANBK jelas seperti itu. Jadi kalau untuk yang TKA ini kita belum jelas Bu, karena kan terus terang aja tadi soalnya kan ada gabungan. Ada soal dari nasional, ada juga soal dari provinsi. Berapa persen soal provinsi, berapa persen soal nasional saja kita belum tahu. Apakah nanti pembagiannya adalah 50-50 persen dari soal soal pemerintah daerah, 50% dari soal pusat, itu juga kita belum tahu tuh persentasenya berapa dari soal-soal yang kita buat. Saya berharap sih nanti soalnya 20-80, 80-nya dari daerah. Artinya kan soal-soal itu kan membuat guru-guru kita. Ya, guru kita dengan melihat CP dan ATP kita masing-masing gitu kan, gitu. Lalu kalau untuk yang dari pusatnya minimal maksimal 20% aja gitu kan. Jadi lebih 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 aman gitu ya, gitu. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, kita tunggu regulasinya. Nanti Bapak Ibu yang di bulan September terpilih sebagai koordinator pembuat soal, yang mungkin nanti bisa ngasih contekan lah ke kita gitu. Gimana soalnya gitu ya, kisi-kisi seperti apa gitu. Saya rasa seperti itu, Bu Isna ini gitu ya. Gitu. Jadi kalau masalah Baik. anak-anak nanti siap apa enggak ya, kita siapkan dari sekarang anak-anak kita untuk bisa berperan di situ gitu, Bu Isna ini. Sudah Cukup ya, Bu cukup Bu Isna Isna ya. ini ya. Mudah-mudahan jelas Bu ya. Selanjutnya Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Eh, Iya, mikrofonnya diaktifkan dulu Pak. Silakan Pak Yadi.
Hmm. Baik, terima kasih Pak Indra. Sudah kedengaran suara saya ya Pak? Sudah Pak. Lah, baik. Perkenalkan saya dari SMA Pusaka Pak. Ya, Pak, terkait dengan TKA ya Pak, kalau ANBK kita sudah setiap tahun melaksanakan dan eh, terkait TKA lah inilah yang menurut saya barang baru yang baru akan kita laksanakan di tahun 2026 nanti. 2025 ya, sorry. dua-duanya. Di bulan November ya. Oke. Eh, Tadi sudah dipaparkan terkait dengan TKA bahwa TKA tidak wajib semua anak. TKA akan dijadikan seleksi untuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Kalau kita di SMA disebutnya yang eligible gitu ya Pak. Namun ada informasi juga bahwa TKA bukan satu-satunya sebagai salah satu penentu anak menjadi masuk ke eligible, namun tetap ada pendampingan daripada nilai rapot. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah hal teknis di dalam pelaksanaan TKA. Karena TKA ini tadi disampaikan bahwa pelaksanaannya adalah online atau berbasis komputer, yang dimana ada server dan seterusnya. Eh, Tentu kayaknya sepertinya baik SMA maupun SMK ini bersamaan waktunya ya Pak, kira-kira di bulan November itu ya. Bersamaan kira-kira ya Pak. Boleh dijawab dulu Pak? Siap. Ya, betul Pak. Jadi untuk SMA dan SMK itu berbarengan pelaksanaannya. Ya, namun memang itu akan ada gelombang ya Pak, jadwal-jadwalnya nanti akan ada gelombang pelaksanaannya. Jadi sekolah Oke, bisa melakukan gelombang anak-anak tersebut ikut 2 hari 2 hari ya. Kalau untuk SMA, SMA kan 2 hari ya Pak pelaksanaannya. Jadi satu anak baik. akan 2 hari itu. Jadi silakan nanti Bapak tentukan saja. Karena aplikasi yang digunakan sama Pak dengan ANBK. Jadi aplikasi Ya, yang baik. digunakan sama persis dengan ANBK. Jadi silakan nanti Bapak sekolah bisa bisa melakukan apa namanya pendataan terhadap persiapan-persiapan TKA-nya anak-anak nanti Pak. Baik. Mungkin beberapa sekolah ada yang memiliki unit SMA dan SMK. Hmm. Termasuk SMA Pusaka ada SMK ya. Namun keterbatasan ruang Perangkat. komputer, betul perangkat kami hanya ada satu lokal untuk SMA, SMK ada beberapa lokal. Nah maksud saya ketika waktu pelaksanaannya tidak berbarengan antara SMA dan SMK, kita saling mengisi. Ketika SMK kurang labnya, bisa minjam dengan lab SMA. Ketika SMA kurang labnya, bisa minjam dengan lab SMK. Sehingga kami bisa 4 ruang lab komputer itu bisa digunakan dalam 1 hari, berarti cukup untuk 2 sesi. Karena jumlah siswa kami kelas 12 kan cukup lumayan, Pak ya. Nah, sehingga ketika berbarengan waktunya dengan SMK, otomatis kami hanya bisa menggunakan 1 lab dengan jumlah 40, sementara jumlah siswa kami di atas 200 kelas 12-nya. Nah, ini yang tentunya tantangan buat kami bagaimana mencarikan solusi untuk itu. Nah, yang kedua terkait dengan teknis pelaksanaan kembali yaitu tadi pengawas silang. Dibahas juga bahwa ada pengawas silang ya antar sekolah gitu bersilangan dan akan diawasi oleh pengawas apa dari bahasanya ya, ya Iya. pengawas lah gitu ya. Nah, eh, ini informasi kepada Bapak Ibu SMA ataupun SMK swasta, artinya bahwa kita harus mempersiapkan semua itu hal-hal yang pastinya adalah tentang pembiayaan. Karena kayaknya rasanya tidak mungkin untuk sekolah swasta jika kita mengirimkan pengawas keluar tanpa ada diberikan transport ya. Nah, artinya eh, ini adalah mini mini UN ujian nasional menurut saya karena pengawas silang
kita harus memberikan pelayanan kepada pengawas juga, baik itu konsumsi dan sebagainya. Nah, ini eh, ada bagusnya hari ini kita bertatap muka di Zoom ini untuk mengetahui semua itu. Nah, sehingga kita sekolah bisa mempersiapkan hal-hal yang memang perlu kita siapkan. Bukan hanya perangkat saja ya, tetapi hal-hal masalah biaya juga. Kira-kira begitu Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait hal itu ya Pak. Sarananya, kita ada DKI di Jakarta itu sudah terkenal dengan resource sharing ya Pak. Resource sharing itu berbagi sumber daya, artinya kalau memang nanti akan didata oleh tim-tim teknis SMA atau SMK, kalau memang memungkinkan Pak di sekolah tersebut Bapak kurang gitu ya, Bapak kan bisa bisa nanti kita 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 bicarakan dengan tim. Ada Bapak bisa juga bisa kerjasama dengan SMP terdekat yang memiliki fasilitas yang cukup untuk pelaksanaan ANB, pelaksanaan TKA tersebut sehingga tidak menjadi kendala bagi anak-anak di sekolah gitu ya Pak ya. Artinya Jakarta ini kita sudah menggunakan namanya resource sharing Pak. Resource sharing itu teman-teman SMP yang komputer bermasalah bisa numpang di SMA SMK. Itu pun sama, SMA SMK yang kekurangan perangkat juga bisa menumpang di sekolah SMP atau SD terdekat yang memang sudah memiliki perangkat yang cukup. Artinya, namun nanti ada MOU ya Pak. Jadi sekolah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terdekat yang memang memiliki fasilitas gitu ya. Lalu nanti di mediasi oleh dinas pendidikan atau suku dinas pendidikan terkait masalah MOU seperti apa. Lalu kesepakatan seperti apa terkait masalah penggunaan perangkat tersebut gitu ya Pak. Jadi intinya insya Allah mudah-mudahan kalau Jakarta kita sudah dari tahun 2021 sejak ANBK pertama dimulai itu kita sudah menggunakan istilah resource sharing itu. Ya, jadi ada sekolah-sekolah yang kayak kemarin di Jakarta Selatan, Pak, sekolah kami sudah rehab total. Bagaimana Pak untuk ANBK-nya? Kami nggak punya ruang untuk ANBK atau TKA. Saya sampaikan untuk ANBK mungkin Bapak Ibu masih dapat dapat mencari SMP terdekat atau SMA terdekat dan sekolah Bapak Ibu kita akan koordinasikan agar Bapak Ibu dapat melaksanakan ANBK dengan baik. Tidak perlu membawa perangkat, cukup bawa anaknya. Yang penting adalah ada pembicaraan antara kepala sekolah A dengan kepala sekolah B terkait peminjaman perangkatnya. Lalu nanti konsekuensi apa yang akan dimunculkan yaitu nanti tinggal MOU antara dua kepala sekolah tersebut, gitu ya. Terkait apakah terkait kebersihan dan lain-lain hanya itu saja. Itu pun MOU-nya antara kepala sekolah dengan kepala sekolah tujuan dengan kepala sekolah yang akan menumpang dimediasi oleh suku dinas pendidikan agar nanti ada apa yang secara normatif itu ya Pak, secara normatif tidak berlebih-lebih segala macam, tapi itu sudah kita lakukan. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini pun ketika TKA ini dimulai, artinya nanti resource sharing itu dapat kita lakukan juga. Resource sharing itu kita dapat lakukan juga. Yang penting kita akan data dulu nih sekolah-sekolah mana yang memang perangkatnya sudah ready segala macam dari pas besok ANBK kan sudah ketahuan tuh Pak. SMP mana yang NBK-nya menggunakan laptop apa punya perangkat sendiri gitu ya, bukan bukan minjam sama anak, punya lab sendiri. Nah, itu kan dapat kita maksimalkan apalagi yang ada di sekolah negeri. Ya, apalagi perangkat-perangkat yang ada di sekolah negeri, lab-lab yang ada di sekolah negeri itu adalah lab pemerintah, alat-alat pemerintah yang dapat digunakan oleh seluruh peserta didik yang ada di Jakarta. Tentunya dengan mekanisme yang benar gitu, sesuai dengan aturannya. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan kita data ya Pak terkait masalah pelaksanaan ini. Jadi mudah-mudahan bisa semuanya dapat berjalan dengan lancar dan Bapak juga secara lebih mungkin sekarang sudah bisa mulai memprediksi kira-kira berapa banyak ya data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TKA ini. Dia Pak Yadi ya Pak ya. Iya, baik Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Lanjut, Bu, dua, sisanya dua pertanyaan lagi aja ya Pak Indra ya, biar nggak itu. Lanjut Bu, Ibu Bapak Halimah, Ibu Halimah kali ya. Silakan Bu Halimah dari SD atau SMP atau SMA SMK. Silakan Bu, sudah dibuka unmute-nya. Gimana Bu Halimah? Silakan Bu Halimah, Ini diaktifkan dulu mikrofonnya Bu. lebar audionya Bu. Ada bacaan audio tuh samping pojok bawah.
Oke, sambil menunggu Bu Halimah mungkin Pak Yusnanto dulu. Oh ya, Lagi silakan buka. Pak Yus. Silakan Pak Yus, unmute Pak Yus. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Silakan Pak Pak Indra, Yus. kali Pak Indra, saya kangen dengan ANBK, maka dikabulkan ada TKA, TKA. Artinya secara pelaksanaan sama ya Pak, mirip sama UN ya Pak ya. Ya, menarik ini Pak, menarik. Tapi tujuannya tadi kok tidak ada apa untuk menentukan kelulusan itu Pak? Apa dari sananya atau memang seperti apa itu Pak? Karena UN kan standarnya seperti itu ya Pak. Kemudian TKA mungkin standarnya lain. Perbedaannya saya lihat dari sisi tujuan ini Pak. Ini akannya perlu dipertimbangkan lagi nih bagaimana caranya biar kualitas pendidikan kita makin meningkat Pak. Itu. Pertama, yang kedua, tadi mengenai teknis-teknis pengawas silang dan sebagainya, sama seperti Pak Yadi sama sih Pak. Intinya harus ada pos TKA juga berarti Pak, yang digulirkan nanti oleh dinas. Betul Pak ya? Siap. Kalau udah ada pos UN, berarti ada pos TKA ya Pak Indra ya. Terima kasih Pak Indra, itu aja Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Baik, Ya, ya, Pak ya. Santo. Jadi sebenarnya bukan posnya sudah ada di Kepmen nomor 95 garis miring M tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan TKA. Itu sudah merujuk sebagai pos, Pak. Ya, pedomannya itu jelas ya. Pedoman operasional. Jadi sudah di Kepmen kan Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu buka itu Kepmen nomor 95 garis miring M tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan TKA. Itu sudah cukup jelas. Terkait apakah kenapa TKA tidak dibuat kelulusan dengan saya sampaikan Bapak Ibu di UN saja terakhir itu UN dijadikan kelulusan itu sudah tahun berapa tuh? Lalu dirubah oleh Pak Menteri saat itu Pak Anies Baswedan bahwa ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan, ya bukan sebagai penentu kelulusan. Nilai UN tidak diberikan penentu kelulusan, tapi ikut UN adalah penentu kelulusan. Itu berubah-berubah tuh Pak. Nah sekarang juga sama. Kan kita sekarang kembali ke 8 standar ya Pak. 8 standar SMP kan kita berlakukan kembali nih. Ya, di kurikulum ini di Permendikbud nomor 13 kemarin sudah rilis kembali terkait Permendikbud terkait standar isi dan standar proses. Namun dari 8 standar itu Pak, sampai dengan hari ini kami juga belum mendengar-dengar perubahan terkait standar penilaian gitu ya. Apakah standar penilaian dirubah atau tidak gitu ya. Karena kan jelas kalau memang standar penilaiannya dirubah berarti masalah UN, TKA dan lain-lain itu masuk ke situ Pak. Dari yang dirubah kemarin itu adalah terkait standar proses dan standar isi itu yang baru yang berubah itu ya Pak. Dari standar penilaian kemarin juga pihak kementerian katanya belum ada omong-omongan mau mengubah standar penilaiannya dari 8 standar itu. Ya, ya kita tunggu saja Pak kalau memang standar penilaiannya dirubah gitu Ya, ya dari ya 8 Pak standar Ustadz, ya itu. Pak Ustadz. Iya, Thank you Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. iya kita tunggu saja berarti hasilnya Pak. Oke, Iya. siap gitu Pak Yanto ya. Baik, Ya. terima kasih Pak Yanto. Bu Halimah udah bisa aktifkan mikrofonnya, Bu Halimah. Silahkan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya untuk ANBK, jika ada siswa yang keluar dan siswa baru, bagaimana Pak prosedurnya? Karena di web bio-nya itu sudah ada nama siswa yang keluarnya. Seperti itu Pak. Untuk jenjang Untuk jenjang paket A, pakai PKBM. Pak, kan saat ini yang mau ANDK duluan paket apa SMA Kenapa? paket C ya Pak, Bu? Paket A Pak, ANBK, PKBM Iya, paket A. Heeh. iya. Kan yang mau duluan kan paket C dulu. ANDK Tapi Pak. hari Senin kan ada simulasi ya Pak ya? Simulasi nggak pakai daftar nama anak itu, Bu. Masih dummy. Oh, oh Iya, gitu. Heeh. kami nggak menggunakan data yang dari BOHN, tidak ya. Jadi untuk yang simulasi itu dan datanya data masih dummy, itu bukan data peserta Mm-mm. sebenarnya. Bapak Ibu disampaikan untuk jenjang SMA dan SMK tahun ini memang tidak ada proses DNS DNT ya. Pak, anak saya sudah keluar. Kenapa? Karena sudah prosesnya nanti di BUAN Bapak Ibu nanti ada namanya proses finalisasi. Tolong dicek itu. Pak, ternyata anak saya sudah keluar. Tolong ketika difinalisasi, Bapak Ibu silakan di-uncheck saja. Kan yang kalau pesertanya sudah di checklist, berarti dia akan ikut AN. Ternyata dari 45 anak dan 50 peserta cadangan itu,
Ternyata sudah tersampling. Ternyata dari sampling tersebut anaknya ada yang sudah keluar mutasi. Kenapa? Karena data itu data digunakan semester 2 kemarin, dapur semester kemarin. Di semester 2 dan semester 1 ini anaknya sudah keluar, maka silakan di-unchecklist. Nah, loh Pak, nanti pesertanya kurang dong dari 45. Ya sudah biarkan saja, nggak masalah. Pak, nanti persentasinya kurang dong. Tidak. Yang dihitung adalah jumlah sampling saat itu. Jadi ternyata Pak, jumlah jumlah peserta didik kami cuma 20 orang. Ya 100%-nya 20 orang itu. Pak, jumlah sampling kami cuma 5 orang. Ya cuma 5 orang itu 100%-nya. Gitu. Ya, itu. Jadi sesuai dengan peserta sampling yang terdaftar. Bukan dari total harus 45, tidak. Bukan harus 35 atau 30 orang, tidak. Tapi berdasarkan jumlah sampling yang terdaftar. Pak, jumlah murid saya cuma 18 orang, ya 18 orang itu 100%. Nah, di 18 orang itu ternyata ada yang nggak hadir, itu yang membuat presentasinya tidak 100%. Gitu. Pak, dari 18 orang ini ternyata 2 orang sudah keluar. Jadi unchecklist di finalisasi. Sehingga anak tersebut tidak ikut ANBK. Pak, lupa di finalisasinya tidak di unchecklist. Terdaftar di website ANBK. Ya sudah konfirmasi. Siswa sudah mutasi, dikonfirmasi di web ANBK. Sehingga yang dihitung di 18 anak itu hanya 16 anak yang ikut ANBK. Itulah yang menjadi sampling utama. Gitu. Jadi ada konfirmasi kok, tenang aja. Udah keluar anaknya atau anaknya belum masuk, ya nggak apa-apa Pak. Anak saya belum masuk di ANBK, ya nggak masalah, nggak apa-apa, biarkan saja. Hanya yang terdaftar sampling yang ikut ANBK. Gitu. Jadi itu nggak usah masakan, ya aman Bapak Ibu, terus yang SMA dan SMK yang sudah proses samplingnya sebentar lagi sudah finalisasi nih, ya tolong dicek kembali kalau memang ada anak yang memang sudah keluar atau mutasi dan lain-lain itu tolong di finalisasinya nanti ada menu finalisasi. Ketika menu finalisasi di unchecklist anak yang sudah keluar itu sehingga dia tidak ikut tergabung dalam sampling ANBK-nya. Gitu ya Bu Halimah ya. Gitu. Aman ya. Masih SD masih Iya, paket A masih aman. masih pakai dummy dulu untuk Iya, kedap dulu. seleksi yang pertama ya. Siap. Oke, saya rasa sudah selesai semua, sudah paham semua ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita Zoom ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Kita bisa start-start dari awal untuk pelaksanaan TKA. Siswanya dipersiapkan untuk satuan pendidikannya, sarana prasarananya juga harap disiapkan. Oke, untuk closing statement mungkin dari Bu Sinta, ada Bu Sinta sebelum kita tutup, perwakilan dari Sudin, Bu Sinta, mungkin lagi pada lagi pada banyak aktivitas ya, ini lagi barengan semua aktivitas. Bapak Ibu, kita tutup aja acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada, oh ya Pak Indra, untuk itu udah di-share belum ya PPT-nya? PPT-nya saya share ke Putri ya. Oh, baik, 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 siap. Biar nanti di grup kepala sekolah aja ya desainnya ya. Iya, Ya, siap. ya baik Pak Indra, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada kekurangan. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk narasumber, kepala sekolah, para kasih staf dari pihak Sudin juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki, terima kasih Ibu Bapak, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mbak Neni, makasih banyak. Oh ya, terima kasih dari SMP 103 untuk Zoom-nya. Ya, beda wilayah. Terima kasih, Pak. Ya izin Bang Rifki ya. Ya, Sudah. terima kasih, Pak Indra. Sip ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.